Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang biduran atau kaligata yang secara medis disebut dengan urtikaria. Tentunya teman-teman pernah mendengar biduran atau kaligata. Nah, pasti sudah nggak asing kan ya? Nah, urtikaria atau biduran itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan munculnya bentolan atau plak merah yang disertai dengan gatal-gatal secara tiba-tiba. Nah, terkadang rasa gatal ini dapat juga digambarkan sensasinya seperti rasa terbakar atau rasa menyengat. Nah, urtikaria ini dapat muncul di bagian tubuh manapun. Terkadang dia juga disertai dengan benjolan atau pembengkakan yang dapat muncul dari kulit lapisan dalam. Kalau secara medis disebut dengan angioedema, seperti gambar pada anak kecil yang ada di samping ini. Ukurannya juga bervariasi dan dapat bertahan berjam-jam bahkan berhari-hari. Nah loh, jadi terkadang biduran itu tidak semuanya simpel ya, tidak semuanya hanya sembuh dalam beberapa jam saja. Menurut WHO, World Allergy Organization, terdapat 3 jenis urtikaria. Ada urtikaria spontan, urtikaria fisik, dan urtikaria tipe lain. Urtikaria spontan terbagi atas 2. Urtikaria spontan akut yang dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu kurang dari 6 jam. Kemudian urtikaria spontan kronis yang tidak dapat sembuh dengan sendirinya setelah lebih dari 6 jam. Dan kemudian ada urtikaria fisik. Nah, urtikaria fisik ini dibagi atas 5 bagian. Yang pertama, urtikaria kontak dingin. Bila teman-teman berada di ruangan AC terus kemudian merasa gatal-gatal bahkan sampai muncul biduran, nah itu disebabkan oleh urtikaria kontak dingin. Dapat juga oleh karena terpapar es atau bahkan minum air dingin. Kebalikannya, ada juga urtikaria kontak panas yang muncul apabila terpapar oleh suatu benda panas atau air panas. Nah, kemudian ada urtikaria dermografik. Urtikaria ini disebabkan oleh paparan urtikaria ini disebabkan oleh goresan yang diakibatkan oleh gesekan benda tertentu di kulit kita. Misalnya teman-teman tergesek tuh oleh sudut-sudut dari pintu rumah atau seperti itulah, yang ujung-ujungnya akan menyebabkan bagian kulit itu membuat benjolan di bagian kulit itu seperti biduran. Nah, ada urtikaria solar. Urtikaria solar ini disebabkan oleh paparan sinar matahari. Nah, jadi kalau teman-teman terpapar sinar matahari dalam intensitas tertentu seperti saat bermain di pantai atau apel atau lainnya, kemudian muncul gambaran seperti biduran di kulit, nah itu akibat urtikaria solar. Oke, yang terakhir adalah delay pressure urtikaria. Nah, ini urtikaria atau biduran yang muncul akibat tertekan oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Nah, seperti misalnya teman-teman menggunakan celana dalam atau celana yang terlalu sempit di lingkaran pinggang, itu terkadang terdapat bentol-bentol seperti biduran. Nah, itu karena delay pressure urtikaria. Yang terakhir dari 3 kelompok ini adalah urtikaria tipe lain, dibagi atas 4 jenis. Yang pertama, urtikaria aquagenik. Nah, urtikaria aquagenik ini unik. Kenapa? Karena urtikaria ini muncul ketika teman-teman terpapar dengan dengan air. Nah, jadi kalau terpapar dengan air aja bisa terjadi biduran. Nah, itu adalah urtikaria aquagenik. Kemudian urtikaria cholinergic. Nah, urtikaria cholinergic ini disebabkan oleh karena naiknya suhu
dalam tubuh kita dan juga akibat dari keluarnya keringat. Oke, kemudian adalah urtikaria kontak. Nah, di sini berbeda dengan urtikaria fisik sebelumnya, ini lebih difokuskan kepada kontak dengan bahan-bahan kimia tertentu. Nah, misalnya teman-teman terpapar dengan suatu benda sehingga muncul biduran, nah itu diagnosanya adalah urtikaria kontak. Kemudian yang terakhir urtikaria yang diinduksi oleh olahraga. Nah, apabila teman-teman melakukan olahraga kemudian muncul biduran di hampir seluruh tubuh, itu bisa jadi karena urtikaria yang diinduksi olahraga. Setelah kita mengetahui nih jenis-jenis dari urtikaria, sekarang kita harus tahu faktor pencetusnya itu apa aja. Kenapa? Karena faktor pencetus inilah yang nantinya akan kita hindari agar kita tidak mengalami urtikaria atau biduran berulang-ulang. Yang sering diketahui itu faktor pencetus dari biduran ini adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan jenis apa aja itu? Banyak, seperti misalnya obat-obatan golongan penisilin, golongan sulfonamid, analgetik, antipiretik, obat nyeri atau obat demam, pencahar, obat-obat hormonal, dan obat-obat diuretik. Kemudian makanan ini yang mengandung protein-protein tertentu, misalnya ikan, telur, susu, keju, makanan seafood lainnya, makanan-makanan yang mengandung penyedap rasa, makanan-makanan yang mengandung zat warna, makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan pengawet, makanan-makanan yang biji-bijian seperti kacang-kacangan, ada juga alergi makanan tomat dan lain-lain. Bahkan dulu saya pernah melakukan pemeriksaan alergi, itu ada alergi terhadap durian. Terus kemudian inhalan. Apa itu inhalan? Inhalan itu adalah sesuatu yang masuk saat kita bernafas. Seperti misalnya teman-teman di dekat bunga, ada serbuk-serbuk bunga itu yang masuk ke dalam tubuh kemudian menyebabkan biduran. Nah, itu faktor pencetusnya. Bisa juga karena debu yang rumahnya jarang dibersihkan, bisa juga karena bulu-bulu binatang seperti kucing misalnya. Nah, itu semua adalah faktor pencetus inhalan. Intinya asal dia masuk ke dalam saluran nafas kemudian muncul biduran, nah itu faktor pencetusnya dari inhalan. Kemudian ada kontaktan. Nah, ini yang seperti yang kita bahas sebelumnya, urtikaria kontak itu bisa kontak sesuatu di kulit, berupa misal ludah suatu binatang, bahan-bahan kimia tertentu termasuk obat-obatan, obat oles, atau bahkan ada juga yang menggunakan skincare tertentu. Nah, kemudian muncul biduran. Nah, itu adalah urtikaria kontaktan. Kemudian ada urtikaria karena gigitan serangga, misalnya urtikaria lebah gitu. Urtikaria yang disebut oleh gigitan lebah, semut, nyamuk atau lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis yang lainnya, tapi yang paling sering dan yang paling gampang kita pahami adalah beberapa hal yang telah saya sebutkan di sebelumnya. Nah, jadi kalau teman-teman memiliki faktor pencetus tersebut atau teman-teman memiliki biduran tapi belum tahu faktor-faktor pencetus tersebut, coba dicari tahu terlebih dahulu. Nah, setelah kita tahu faktor pencetusnya,
barulah kita dapat melakukan pencegahan. Dengan cara apa? Mengidentifikasi penyebab dan menghindari pencetus tersebut. Kemudian hindari juga keringat berlebih apabila teman-teman terkena biduran akibat keringat atau akibat suhunya meningkat. Jadi kalau kita olahraga itu kan terkadang suhunya meningkat. Ini di luar demam ya. Terus kemudian hindari bermain di tempat yang panas. Ya, sama dengan yang keringat dan suhu yang meningkat tadi. Gunakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat, terutama tuh celana dalam atau celana dan pada baju itu usahakan bajunya dapat menyerap keringat. Hindari penggunaan pakaian sempit, sabun yang keras. Nah, beberapa sabun mengandung bahan kimia tertentu yang dapat menyebabkan biduran ini muncul. Kemudian pakai tabir surya. Nah, ini apabila teman-teman sensitif terhadap cahaya matahari yang dapat menyebabkan biduran, maka gunakanlah tabir surya. Dan yang paling penting adalah apabila urtikarianya muncul, jangan digaruk. Kenapa? Karena kalau digaruk dia dapat meluas. Oke, yang terakhir setelah teman-teman mengetahui jenisnya, bagaimana pencetusnya dan bagaimana cara menghindarinya, ternyata juga kena biduran dan itu sangat gatal atau itu sangat banyak, luas di seluruh tubuh atau lebih dari beberapa jam sehingga tidak dapat menahannya lagi. Nah, teman-teman dapat memberikan obat golongan antihistamin reseptor H1. Nah, itu saya tidak dapat menjelaskan apa aja karena itu pembahasan di next di lain waktu. Namun yang jelas teman-teman dapat Google atau dapat mencari tahu golongan antihistamin H1 itu apa aja jenis-jenisnya. Oke, mungkin itu aja hari ini sharing hari ini yang dapat kita lakukan. Terima kasih atas atensi teman-teman. Semoga apa yang saya presentasikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.